Rekomendasi pemberian antitrombotik itu disesuaikan pada tiap individu untuk profilaksis seperti yang pertama, antagonis vitamin K atau AVK. Yang termasuk obat jenis AVK ini adalah warfarin. Ada suatu studi meta-analisis yang menyatakan warfarin itu bisa menurunkan segala jenis stroke dengan presentase sebesar 64%. Sedangkan untuk stroke iskemik itu mencapai 67%. Pasien yang mendapat terapi warfarin itu perlu dilakukan monitoring International Normalized Ratio atau INR tiap minggu sejak awal pemberian terapi antitrombotik, dan apabila antikoagulan sudah stabil, INR dalam rentang target, monitoring itu bisa dilakukan setiap bulan. Untuk bisa efektif dalam mencegah stroke, target terapi yang harus dicapai oleh warfarin adalah 2-3. Apabila nilai INR ini terlalu rendah, maka pengobatan tidak efektif. Sedangkan apabila terlalu tinggi, berisiko pendarahan. Kelemahan dari obat golongan AVK ini adalah mudah berinteraksi dengan berbagai obat dan makanan, sehingga pasien perlu diedukasi secara cermat. Untuk pasien dengan FA dan katup jantung mekanik, warfarin itu tetap direkomendasikan dan target INR berkisar 2-3 atau 2,5 sampai 3,5 yang berdasar pada tipe dan lokasi dari katup prostesis tersebut. Apabila pasien FA dengan katup jantung mekanik itu akan melakukan prosedur medis yang akan menginterupsi kerja warfarin, direkomendasikan untuk dilakukan bridging terapi dengan unfractioned heparin atau UH atau low molecular weight heparin atau LMWH. Penentuan melakukan bridging terapi ini harus mempertimbangkan resiko stroke dan pendarahan. Bridging terapi dengan LMWH atau UH ini juga bisa dilakukan pada pasien FA tanpa katup jantung mekanik yang akan dilakukan tindakan medis yang memerlukan interupsi kerja warfarin atau antikoagulan baru. Kemudian yang kedua, antiplatelet. Pada sebuah studi yang membandingkan pemberian aspirin saja dengan placebo, itu memperlihatkan hasil bahwa aspirin lebih baik dalam mencegah tromboemboli pada pasien FA. Dosis aman untuk menghindari resiko pendarahan akibat aspirin adalah berkisar 75 sampai dengan 100 mg. Beberapa penelitian membandingkan antara aspirin dengan warfarin memperlihatkan bahwa warfarin jauh lebih unggul dibandingkan aspirin dalam hal pencegahan stroke, sehingga terapi antiplatelet saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi sebagai terapi pencegahan stroke dan tromboemboli pada pasien FA. Kemudian yang ketiga adalah antikoagulan baru atau AKB. Beberapa obat AKB pada saat ini bisa menutupi kekurangan antagonis vitamin K yang terbukti efektif, namun sulit untuk mencapai target terapi. Keunggulan AKB adalah profil farmakokinetiknya lebih bisa diprediksi dibandingkan warfarin. Lebih sedikit berinteraksi dengan obat dan makanan dan tidak memerlukan monitoring antikoagulan secara rutin. Di Eropa dan Amerika Serikat, obat AKB ini telah lulus uji klinis sebagai terapi untuk mengurangi resiko stroke atau emboli sistemik pada pasien dengan FA non-valvular. Jenis-jenis obat AKB itu diantaranya seperti dabigatran. Studi randomized evaluation of long-term anticoagulant antikoagulan terapi with dabigatran etacilate atau RELI itu menyatakan bahwa dosis dabigatran 110 sampai dengan 150 mg 2 kali sehari tidak inferior dibandingkan warfarin dalam hal mencegah stroke dan emboli sistemik. Dabigatran adalah obat oral jenis direct thrombin inhibitor yang mencegah konversi fibrinogen menjadi fibrin sehingga mencegah pembentukan koagulasi darah. Kemudian yang selanjutnya rivaroxaban. Mengenai efikasi dan keamanan dari obat golongan penghambat faktor XA itu sudah diteliti pada studi rivaroxaban.
once daily oral direct factor XA inhibition compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and embolism trial in atrial fibrillation atau ROCKET-AF. Studi ini menyatakan bahwa dosis pemberian rivaroxaban 20 mg sekali sehari itu terbukti tidak inferior dibandingkan warfarin dalam hal mencegah stroke dan atau emboli sistemik. Resiko pendarahannya adalah sama untuk kelompok yang mendapat terapi rivaroxaban dan kelompok yang mendapat warfarin. Kemudian yang selanjutnya adalah apixaban. Apixaban adalah jenis AKB lain yang merupakan antagonis faktor XA. Obat ini diterima penggunaannya berdasarkan studi apixaban for reduction in stroke and other thromboembolic events in atrial fibrillation atau Aristotle. Menurut studi Aristotle, apixaban itu lebih superior dibandingkan warfarin dalam hal pencegahan stroke dan emboli sistemik dengan dosis yang dianjurkan adalah 5 mg 2 kali sehari dengan penyesuaian dosis 2,5 mg 2 kali sehari untuk pasien lebih dari atau sama dengan 80 tahun, berat kurang dari atau sama dengan 60 kg, atau kreatinin serum lebih dari atau sama dengan 1,5 mg per dl. Kemudian yang selanjutnya adalah prognosis. Nah, ada 2 kategori pasien yang bisa dipulangkan dari unit gawat darurat atau UGD sesudah mendapat penanganan akut FA, yakni pasien yang tidak mempunyai penyakit jantung struktural dan pasien yang mempunyai laju ventrikel terkontrol. Sedangkan perawatan di rumah sakit untuk pasien FA yang disertai gejala jelas. Pasien itu dengan penyakit jantung struktural, pasien dengan riwayat atau memiliki resiko tinggi tromboemboli, dan pasien yang gagal dilakukan kontrol laju. Pasien yang berusia di bawah 60 tahun dengan FA sorangan memiliki prognosis yang baik dan tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. Pasien dengan FA persisten yang mana iramanya kembali ke sinus sesudah dilakukan kardioversi di UGD bisa dipulangkan sesudah pemberian obat antiaritmia untuk mencegah rekurensi. Terapi FA secara keseluruhan itu memberikan prognosis yang lebih baik pada kejadian tromboemboli, terutama stroke. Kebanyakan morbiditas dan mortalitas adalah konsekuensi dari kejadian stroke dan tromboemboli yang merupakan komplikasi dari FA.